Jangan mengemis, jangan menjelaskan, jangan mengejar. Dia pikir dia sudah mengenalmu, bahwa kamu akan menunggu, terlalu banyak berpikir, bahkan mungkin memohon. Tapi saat kamu berhenti bereaksi, kekuatan bergeser. Ketika kamu menarik diri dengan disiplin, bukan drama, kamu menciptakan ruang yang berbicara lebih keras daripada pesan apapun yang bisa kamu kirim. Inilah kebenarannya, kebutuhan menolak, tapi harga diri menarik. Semakin kamu mencoba membuktikan nilaimu, semakin sedikit dia melihatnya. Itulah mengapa keheningan, jarak, dan ketenangan adalah senjata terbesarmu. Bukan untuk menghukumnya, tapi untuk mengangkat dirimu sendiri. Dalam video ini, aku akan menunjukkan dengan tepat bagaimana membuat perubahan itu. Pola pikir, tindakan, energi yang membuatnya menyadari bahwa pria yang dia tinggalkan tidak menunggu, dia menjadi tak terlupakan. Mari kita mulai. Nomor 1, menghilang dengan bermartabat. Jangan pergi dengan marah, jangan menjelaskan, cukup pergi dengan anggun. Ketika kamu pergi dengan tenang, tanpa keributan atau kepahitan, itu menciptakan rasa ingin tahu, bukan penutupan. Pria stoik tidak mundur dalam kemarahan, dia menarik diri untuk melindungi kedamaiannya, dan itulah kuncinya, melindungi kedamaianmu. Kamu tahu, menghilang dengan bermartabat bukan tentang menghukum siapapun. Ini bukan tentang menunjukkan kepada seseorang apa yang telah mereka hilangkan atau mencoba memicu penyesalan. Ini tentang memilih dirimu sendiri secara diam-diam dan melakukannya dengan kontrol diri yang begitu besar sehingga bergema lebih keras daripada perpisahan dramatis apapun. Katakanlah kamu berada dalam situasi di mana seseorang yang sangat kamu sayangi tidak lagi melihat nilaimu. Mungkin mereka telah menganggapmu remeh, mungkin mereka telah menarik diri, atau mungkin mereka bahkan tidak menghormatimu. Respons impulsif adalah menuntut jawaban, melampiaskan frustrasimu, menjelaskan nilaimu untuk terakhir kalinya. Tapi seorang pria yang berakar pada penguasaan diri tahu bahwa jika kamu harus meyakinkan seseorang untuk melihat nilaimu, mereka tidak pernah siap untuk itu sejak awal. Jadi, alih-alih menjelaskan, kamu cukup meninggalkan ruangan secara fisik, emosional, energi. Tanpa peringatan, tanpa tontonan, tanpa perlu dipahami, karena pemahaman tidak terutang dan kedamaian bukanlah sesuatu yang kamu minta, itu adalah sesuatu yang kamu bangun dan jaga. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti dia yang melakukan cedera. Itulah yang terlihat seperti menghilang dengan bermartabat. Kamu tidak mencerminkan kekacauan, kamu tidak membalas, kamu hanya bangkit secara diam-diam. Dan keheningan itu, pengekangan itu berbicara banyak. Itu tetap ada dalam ingatan mereka lebih lama daripada kata-kata apapun. Mereka mungkin bertanya-tanya mengapa kamu tidak bereaksi, mengapa kamu tidak mengejar, mengapa kamu menghilang dengan begitu tenang. Dan itulah yang membuatnya kuat, karena kamu tidak pergi dalam kelemahan, kamu pergi dalam kebijaksanaan. Jadi, jika kamu berada pada titik itu, jangan membanting pintu, jangan memposting pesan samar, cukup pergi dengan tenang, damai, dengan kepala tegak. Begitulah cara seorang pria menghilang dengan bermartabat, dan ironisnya, seringkali saat itulah mereka mulai benar-benar merasakan kehadiranmu, bukan karena kamu berteriak, tapi karena kamu tidak lagi perlu didengar. Dan sebelum kita melanjutkan, aku ingin mendengar darimu, pernahkah ada saat kamu memilih kedamaian daripada membuktikan suatu poin? Ketika kamu pergi bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi energimu. Bagikan pemikiranmu di komentar, atau jika kamu ingin tetap sederhana hari ini, cukup ketik, aku pergi dengan anggun, bukan kemarahan. Aku membaca setiap komentar, dan ceritamu mungkin beresonansi dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Sekarang mari kita lanjutkan ke poin berikutnya, karena perjalanan menguasai diri tidak berhenti ketika kamu pergi, itu baru permulaan. Nomor 2, tingkatkan diri dalam keheningan. Biarkan transformasimu tidak terlihat sampai tidak dapat disangkal. Tumbuh secara pribadi, kebiasaan baru, fokus yang lebih tajam, energi yang lebih bersih. Tidak perlu pengumuman, tidak setiap langkah yang kamu buat membutuhkan penonton.
Tidak setiap perubahan yang kamu lakukan membutuhkan tepuk tangan. Kenyataannya adalah, ketika kamu benar-benar serius tentang pertumbuhan, pekerjaan itu menjadi internal, tenang, disiplin, dan seringkali disalahpahami oleh mereka yang terbiasa dengan versi dirimu yang lebih tua. Pikirkanlah, pernahkah kamu mulai memperbaiki sesuatu dalam hidupmu dan merasa ingin memberitahu semua orang untuk membuktikan bahwa kamu sedang naik level? Tapi para Stoik mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati tidak perlu disiarkan. Epictetus berkata, "Jangan jelaskan filosofimu, wujudkanlah." Itulah esensi pertumbuhan diam-diam. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun bahwa kamu telah berubah. Tindakanmu, yang konsisten, tenang, dan ditingkatkan, akan berbicara untukmu ketika saatnya tepat. Bayangkan ini, kamu berhenti mengejar drama. Kamu mulai makan lebih bersih, bangun lebih awal, menjaga energimu seperti itu sakral. Orang mungkin tidak menyadarinya pada awalnya, beberapa bahkan mungkin mempertanyakan jarakmu, ketenanganmu, ketidakminatanmu yang tiba-tiba pada kebiasaan lama. Tidak apa-apa, biarkan mereka bertanya-tanya. Kamu tidak di sini untuk bersuara keras tentang jalanmu, kamu di sini untuk menjalaninya. Keheningan memberimu ruang untuk memperbaiki dirimu sendiri tanpa gangguan. Itu melindungimu dari penilaian prematur dan memungkinkan evolusimu berakar dalam. Ketika kamu meningkatkan diri dalam keheningan, kamu menumbuhkan kekuatan dari dalam, yang berlabuh, bukan yang bersifat pertunjukan. Jadi, jika kamu berada di musim itu sekarang, di mana kamu membuat perubahan tapi tidak ada yang melihatnya, teruslah. Kamu tidak melakukannya untuk pengakuan, kamu melakukannya karena kamu sedang menjadi. Dan pada akhirnya, mereka akan menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mereka tidak akan bisa menjelaskannya, tapi mereka akan merasakannya. Itulah kekuatan peningkatan diri dalam keheningan. Teruslah membangun, teruslah berevolusi, hanya saja jangan berhenti untuk mengumumkannya. Nomor 3, lindungi energimu seperti emas. Berhentilah memberikan perhatian di mana itu tidak dibalas. Energimu adalah kemewahan, habiskanlah di mana ia tumbuh, bukan di mana ia menguras. Pikirkanlah, apakah kamu akan membagikan emas kepada orang-orang yang tidak menghargainya, yang membuangnya atau memperlakukannya seperti tidak berharga? Tentu saja tidak. Jadi, mengapa menawarkan waktu, kedamaian, dan kehadiran emosionalmu pada situasi yang merampas kekuatanmu alih-alih mengisinya kembali? Ketika kamu terus-menerus terlalu banyak memberi untuk orang-orang yang hanya muncul ketika itu nyaman, kamu tidak murah hati, kamu ceroboh dengan sumber daya internalmu. Melindungi energimu berarti menetapkan batasan tanpa perlu menjelaskannya. Itu berarti menjauh dari percakapan yang berputar-putar, dari orang-orang yang meredupkan cahayamu, dan dari kebiasaan yang perlahan menguras apimu. Bukan dengan kepahitan, tapi dengan kejelasan. Para Stoik memiliki kata untuk disiplin batin semacam ini, epatheia, emosi sehat yang berakar pada akal. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya sendiri, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar. Itu termasuk bagaimana kamu menanggapi ketidakpedulian orang atau kekacauan. Kamu tidak berhutang kepada semua orang akses ke pikiranmu, kedamaianmu, atau energimu. Itu disediakan untuk sedikit orang yang mencerminkan nilaimu, bukan hanya usahamu. Bayangkan seseorang memberimu kehadiran penuh mereka, kesetiaan mereka, ketenangan mereka, tapi kamu hampir tidak menyadarinya. Akhirnya mereka akan menarik diri, kan? Itu prinsip yang sama. Jadi, jadilah disengaja. Energimu sakral, perlakukanlah seperti sesuatu yang berharga, karena memang begitu. Dan ketika kamu melindunginya, kamu tidak hanya menjaga kedamaianmu, kamu juga meningkatkan nilaimu secara diam-diam, dengan kuat. Biarkan kedamaianmu menjadi buktimu. Biarkan harga dirimu berbicara lebih keras daripada reaksi apapun. Kamu tidak perlu meyakinkan orang lain untuk melihat nilaimu, cukup berhenti memberikannya secara gratis. Nomor 4, biarkan dia merasakan kekosongan. Jangan mengisi ruang yang dia tinggalkan. Biarkan keheningan membentang. Ketika dia menyadari kamu tidak mengejar, dia mulai bertanya-tanya mengapa.
Marcus Aurelius mengajari kita, ketidakhadiran bukanlah hukuman, itu adalah kehadiran tanpa ketergantungan. Dan itulah intinya, kamu tidak mencoba membuatnya menderita, kamu hanya menolak untuk mengemis untuk tempat yang dia pilih untuk tinggalkan. Ada perbedaan antara menjadi jauh karena kepahitan dan menjadi diam karena harga diri. Stoik tidak bergerak karena impuls, dia bergerak atau tidak bergerak karena suatu alasan. Ketika dia merasakan kehadiranmu, apa yang benar-benar mempengaruhinya bukanlah kurangnya suaramu, pesanmu, atau kasih sayangmu. Itu adalah kesadaran tiba-tiba bahwa duniamu tidak runtuh tanpanya. Pikirkanlah, jika setiap kali dia menarik diri kamu datang berlari, dia belajar bahwa cintamu tidak memiliki batasan. Tapi ketika kamu mempertahankan posisimu, ketika kamu membiarkannya merasakan kekosongan yang dia ciptakan, sesuatu bergeser. Kekosongan itu menjadi cermin. Dia mulai melihat apa yang dulu dia miliki, bukan hanya seorang pria yang peduli, tapi seorang pria yang berdiri tegak di hadapan penolakan. Seorang pria yang berlabuh dalam kontrol diri tidak panik ketika perhatian menghilang. Dia tidak terburu-buru memperbaiki apa yang tidak rusak di pihaknya. Dia memberi orang lain ruang, bukan untuk memanipulasi mereka, tapi untuk mengungkapkan kontras antara kekacauan dan ketenangannya. Jadi, biarkan dia merasakannya. Biarkan keheningan berbicara untukmu. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu sendiri, martabatmu melakukannya untukmu. Dan di ruang itu, kamu tidak hanya menunjukkan kepadanya apa yang dia hilangkan, kamu mengingatkan dirimu sendiri tentang apa yang kamu menangkan, kedamaian, kejelasan, dan kekuatan atas emosimu. Itu bukan kekosongan, itu adalah kehadiran dengan tujuan. Jika pesan ini beresonansi denganmu, luangkan waktu sejenak untuk merenung. Pernahkah kamu terburu-buru mengisi ruang yang orang lain pilih untuk tinggalkan? Atau sudahkah kamu belajar membiarkan ketenanganmu berbicara lebih keras daripada kata-katamu? Terkadang hal paling kuat yang bisa kamu lakukan adalah tidak melakukan apa-apa sama sekali. Biarkan keheningan membawa beban pertumbuhanmu. Aku ingin sekali mendengar pemikiranmu. Tinggalkan komentar di bawah atau cukup ketik, tidak bereaksi adalah kekuatan baruku. Mari kita lihat berapa banyak dari kalian yang memilih ketenangan daripada kekacauan. Nomor 5, tetap tidak tersedia tapi tidak pahit. Kamu tidak bermain sulit didapat, kamu hanya menaikkan harga akses, dan tidak, itu bukan karena kesombongan, itu dari kejelasan. Kamu telah melihat apa yang terjadi ketika kamu terlalu banyak memberi dirimu kepada mereka yang tidak mendapatkannya. Jadi sekarang kamu bergerak berbeda, bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan, tapi dengan niat. Ada perbedaan besar antara menjadi jauh dan menjadi disiplin. Ketika kamu tidak tersedia, orang mungkin berpikir kamu dingin atau terpisah, tapi kenyataannya adalah kamu baru saja berhenti menempatkan waktu, energimu, kedamaianmu ke tangan yang pernah mengacaukannya. Kamu tidak menutup pintu untuk menyakiti siapapun, kamu menutupnya untuk melindungi apa yang telah kamu bangun. Para Stoik mengajari kita bahwa harga diri bukan tentang ego, itu tentang keselarasan dengan diri tertinggi kita. Marcus Aurelius tidak mengatakan hindari orang lain, tapi dia mengatakan hindari menjadi apa yang kamu benci. Dan kepahitan, tidak peduli seberapa dibenarkan, lebih merusakmu daripada orang lain. Itulah mengapa kehadiranmu tidak memiliki kebencian, itu memiliki makna. Kamu masih baik, masih tenang, tapi tidak lagi tersedia untuk kekacauan. Dia mungkin menyadari jarakmu dan berasumsi kamu sudah tidak peduli, tapi bukan itu. Kamu baru saja berhenti menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak pernah mendengarkan. Biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia merasakan perbedaan antara akses dan ketersediaan. Versi dirimu yang dulu terlalu banyak memberi, terlalu banyak meminta maaf, dia sudah pergi. Yang tersisa adalah seorang pria yang memilih kedamaiannya daripada masa lalunya, dan standarnya daripada kebutuhannya untuk dipahami. Jadi tidak, kamu tidak pahit, kamu hanya lebih baik, dan itu mengubah segalanya. Nomor 6, tingkatkan lingkunganmu. Kamarmu, kebiasaanmu, lingkaranmu, semuanya harus mencerminkan standar barumu.
Dia akan menyadarinya ketika dirimu yang lama tidak lagi tinggal di sana, dan yang lebih penting, kamu akan merasakannya terlebih dahulu, karena ketika kamu melangkah ke ruang yang mencerminkan siapa dirimu, bukan siapa dirimu dulu, itu menciptakan perubahan. Lingkunganmu menjadi pelatih diam, pengingat akan disiplin yang telah kamu pilih dan kedamaian yang sekarang kamu lindungi. Pikirkanlah, kamu tidak bisa mengharapkan pertumbuhan sambil dikelilingi oleh kekacauan, gangguan, dan orang-orang yang masih menganggapmu sebagai pria yang sudah kamu lampaui. Stoikisme mengajari kita untuk menyelaraskan eksternal kita dengan internal kita. Marcus Aurelius tidak hanya menulis tentang kebajikan, dia menjalaninya setiap hari, dikelilingi oleh kesederhanaan, oleh tujuan, dan oleh keteraturan. Itu bukan hanya untuk penampilan, itu untuk memperkuat kejelasan dan mengurangi kekacauan. Mungkin itu dimulai dengan sesuatu yang kecil, membersihkan laci yang menyimpan kenangan yang sudah kamu lampaui, membuang barang-barang yang tidak lagi melayani orang yang kamu tuju, menata ulang ruangmu agar memberimu energi alih-alih memurasmu. Atau mungkin itu berarti menjauhkan diri dari suara-suara yang terus-menerus menggemakan masa lalumu. Apapun itu, jangan meremehkan kekuatan perubahan halus, karena sedikit demi sedikit, lingkunganmu akan memicu kemajuanmu atau menarikmu kembali ke pola. Ketika seorang wanita masuk ke dalam hidupmu atau ke dalam ruangmu, dia akan merasakan perbedaannya tanpa kamu harus mengatakan sepatah kata pun. Kamu telah meningkatkan diri, bukan untuk mengesankan, tapi untuk berevolusi. Dan kepercayaan diri yang tenang itu, itulah stoikisme yang dijalani, bukan yang dipertunjukkan. Teruslah meningkatkan diri, bukan untuk orang lain, tapi karena kedamaianmu menuntutnya. Nomor 7, lepaskan kebutuhan akan penutupan. Jika dia pergi tanpa penjelasan, jangan mengejar jawaban. Kamu tidak membutuhkan kata-katanya untuk sembuh, kamu membutuhkan kedamaianmu sendiri untuk bergerak. Aku tahu perasaan itu, pertanyaan-pertanyaan, terlalu banyak berpikir di malam hari, bertanya-tanya mengapa dia menarik diri, apa yang kamu lakukan salah, atau apa yang mungkin dia rasakan sekarang. Tapi kenyataannya adalah, penutupan bukanlah sesuatu yang diberikan seseorang kepadamu, itu adalah sesuatu yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Jika seseorang pergi tanpa menawarkan kejelasan, itu mengatakan lebih banyak daripada penjelasan apapun. Seneca berkata, dia yang menderita sebelum perlu, menderita lebih dari yang diperlukan. Dan itulah yang terjadi ketika kamu menunggu orang lain membuatmu merasa lebih baik tentang ketidakhadiran mereka. Stoikisme mengajari kita bahwa kedamaian tidak datang dari validasi eksternal, itu datang dari menguasai bagaimana kita merespons. Jadi, alih-alih memutar ulang setiap percakapan di kepalamu, mencoba memecahkan teka-teki yang bukan milikmu untuk diselesaikan, alihkan fokusmu ke dalam. Pilihlah untuk melepaskan, bukan karena itu mudah, tapi karena bertahan terlalu banyak merugikanmu. Bayangkan ini, kamu berjalan melewati badai, berharap seseorang yang meninggalkanmu dalam hujan akan kembali dengan payung. Tapi bagaimana jika kamu berhenti menunggu dan membangun tempat berlindungmu sendiri? Itu kekuatan, itu harga diri. Dan ironisnya, ketika kamu tidak lagi membutuhkan penutupan, kamu menjadi penutupan itu. Kamu menjadi ketenangan setelah badai. Lepaskan, bukan untuk melupakan, bukan untuk menghapus, tapi untuk membebaskan dirimu dari beban kebutuhan jawaban yang mungkin tidak pernah datang. Kamu tidak harus memahami mengapa dia pergi untuk mulai sembuh. Yang kamu butuhkan hanyalah keputusan untuk berhenti memberikan kedamaianmu kepada seseorang yang tidak melindunginya. Disitulah kekuatanmu dimulai. Dan sekarang aku ingin mendengar darimu, apa yang membantumu mulai melepaskan. Apakah itu momen, kutipan, perubahan perspektif, atau mungkin kamu masih dalam badai itu, mencoba membangun tempat berlindungmu. Bagaimanapun, bagikan pemikiranmu di komentar atau cukup ketik, detasemen memberiku kembali kekuatanku. Jika pesan ini berbicara kepadamu, ceritamu mungkin persis apa yang perlu dibaca orang lain sekarang. Mari kita terus maju, karena langkah selanjutnya adalah tentang merebut kembali energimu dan menulis ulang narasi sesuai keinginanmu.
Nomor 8, bangun aura kekuatan yang tenang. Tidak ada reaksi, tidak ada drama. Ketika dia menguji keheninganmu dengan pesan atau cerita, kamu tetap tidak tergoyahkan. Kontras itu kuat, karena ini bukan tentang bermain dingin atau terpisah, ini tentang menjadi terpusat. Ketika kamu telah membangun dirimu dari dalam keluar, kamu tidak gentar oleh gelombang emosionalnya. Kamu mengamati, kamu bernapas, kamu memilih responsmu alih-alih ditarik ke dalam badai. Itulah yang membedakanmu. Bayangkan dia mengirim pesan yang dirancang untuk memprovokasi, mungkin itu santai, mungkin itu umpan. Tapi alih-alih terburu-buru menjawab atau membela nilaimu, kamu berhenti. Kamu tidak mengabaikannya karena dendam, kamu hanya menunjukkan bahwa kedamaianmu tidak bergantung pada perhatiannya. Itulah yang dilakukan seorang pria stoik, dia memiliki ruangnya. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena perkiraanmu tentang hal itu. Ketika kamu memahami itu, kamu berhenti membiarkan orang lain mendikte keadaan emosionalmu. Kamu menjadi danau yang tenang, bukan gelombang yang menghantam. Dan inilah kejutannya, dia merasakannya. Energi yang tenang itu menarik orang. Itu membuat mereka bertanya-tanya mengapa kamu tidak terpengaruh, mengapa kamu tidak mengejar. Itu bukan kesombongan, itu kedalaman. Itu adalah jenis kekuatan yang tidak perlu berbicara keras, itu dirasakan. Jadi, teruslah membangun aura itu, bukan melalui paksaan, tapi melalui disiplin, melalui harga diri, melalui kekuatan yang tenang. Kamu akan menyadari sesuatu yang indah, semakin sedikit kamu mencoba membuktikan nilaimu, semakin tidak dapat disangkal itu. Nomor 9. Tunjukkan padanya bahwa kamu telah melampaui versi lamanya. Dia tidak akan kembali karena kamu memohon, dia akan kembali ketika dia menyadari pria yang dulu dia kenal bukanlah pria yang berdiri sekarang. Dan perubahan itu tidak datang dari memposting kutipan, memamerkan perubahan, atau mencoba membuktikan sesuatu. Itu datang ketika energimu mengatakannya untukmu, ketika keheninganmu memiliki bobot lebih daripada penjelasan lamamu. Kamu dulu bereaksi, kamu dulu membutuhkan penutupan, jaminan, validasi. Tapi sekarang kamu bergerak dengan tenang, dengan kejelasan, dengan arah. Kamu tidak lagi menjadi pria yang menunggu, berharap dia akan melihat nilaimu. Kamu menjadi pria yang tidak lagi perlu dilihat olehnya untuk mengetahui nilainya. Bayangkan bertemu dengannya suatu hari. Kamu tidak bersikap dingin, kamu tidak pahit, kamu hanya berbeda, lebih tajam, lebih tenang. Dia mengharapkan keakraban, tapi yang dia dapatkan justru detasemen yang dibalut harga diri. Saat itulah dia menyadarinya, dia tidak lagi mengenalimu. Dan ketidakakraban itulah yang menariknya. Versi dirimu yang dulu dia kenal tidak bisa melepaskan, tapi pria yang kamu sekarang, dia melepaskan dengan anggun dan tumbuh dalam keheningan. Epictetus berkata, jika kamu ingin berkembang, puaslah dianggap bodoh dan tolol. Kamu tidak mengejar pemahamannya, kamu fokus untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, terlepas dari apakah dia menyadarinya. Dan sekarang dia menyadarinya, kesadaran itulah yang paling menyakitkan, karena apa yang dulu merupakan kenyamanan yang akrab sekarang adalah cermin yang memantulkan semua yang dia hilangkan, bukan karena kamu menghukumnya, tapi karena kamu berevolusi melampaui versi yang dia pikir akan selalu ada. Nomor 10, biarkan dia mengejar pria yang telah kamu menjadi. Meja berbalik ketika kamu tidak lagi mencoba membuktikan bahwa kamu cukup. Ketika kamu fokus untuk menjadi lebih, dia merasakannya. Ada sesuatu yang tak tergoyahkan tentang seorang pria yang berhenti mencari validasi dan mulai hidup dengan tujuan. Kamu tidak lagi mengejar persetujuannya, perhatiannya, atau pesannya. Kamu mengejar potensimu sendiri, dan ironisnya, perubahan itu, itulah yang membuatnya memperhatikanmu lagi. Pikirkanlah, ketika kamu mencoba memenangkannya kembali, mungkin dengan pesan panjang, panggilan emosional, atau ketersediaan konstan, kamu memberinya kekuatan. Tapi saat kamu menarik energi itu ke dalam dan mengarahkannya pada dirimu sendiri, tujuanmu, pola pikirmu,
standarmu, semuanya berubah. Itulah pria yang mulai dia tanyakan. Itulah pria yang mulai dia perhatikan secara diam-diam dari jauh. Seorang pria stoik tahu kebenaran ini, kamu tidak perlu membujuk seseorang untuk menghargaimu. Kamu hanya perlu menjadi seseorang yang menghargai dirinya sendiri begitu dalam sehingga orang lain tertarik pada ketenanganmu, kejelasan, dan kehadiranmu. Epictetus berkata, pertama katakan dirimu sendiri apa yang ingin kamu menjadi, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kamu melakukan hal itu sekarang. Biarkan dia merasakan jarak, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai bukti bahwa kamu sedang berevolusi. Kamu telah meningkatkan diri dari siapa dirimu ketika dia mengenalmu. Kamu telah berhenti bereaksi, kamu telah mulai menjadi. Dan ketika dia akhirnya melihat ke belakang, dia tidak akan melihat pria yang sama yang dia tinggalkan. Dia akan melihat seseorang yang sekarang harus dia dapatkan, dan itu, temanku, adalah pembalikan yang sebenarnya. Bukan karena kamu bermain game, tapi karena kamu melangkah ke gravitasi dirimu sendiri. Dan sekarang aku ingin kamu meluangkan waktu sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, pria seperti apa yang sedang kamu menjadi ketika tidak ada yang melihat. Disitulah perubahan benar-benar terjadi. Ini bukan tentang membuktikan apapun padanya, ini tentang membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak lagi perlu melakukannya. Saat kamu berhenti tampil dan mulai bertransformasi, kamu mulai memancarkan kehadiran yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jadi, aku ingin sekali mendengar pemikiranmu. Pernahkah kamu merasakan perubahan ini dalam perjalananmu sendiri? Tinggalkan komentar di bawah dan mari kita bicarakan. Atau cukup ketik, aku menjadi pria yang tidak pernah dia duga. Jika ini beresonansi denganmu, mari kita lanjutkan ke apa yang terjadi ketika dia akhirnya mulai merasakan perubahan itu. Nomor 11, ingat, kamu adalah hadiahnya. Dalam kondisi terbaikmu, kamu tidak menunggu untuk dipilih, kamu memilih. Dia pergi, tidak apa-apa. Sekarang kamu memimpin dengan tujuan, kedamaian, dan ketenangan. Dan itu bukan hanya kepercayaan diri, itu kejelasan. Seorang pria yang memahami nilainya tidak runtuh ketika seseorang pergi. Sebaliknya, dia diam-diam melangkah maju, mengetahui bahwa apa yang dia bawa ke meja itu langka. Kamu tidak di sini untuk meyakinkan siapapun tentang nilaimu. Kamu di sini untuk menjalaninya, menghirupnya, dan mewujudkannya. Biarkan aku memberimu sesuatu untuk dipikirkan. Bayangkan seorang pria yang dulu terus-menerus terlalu banyak memberi dirinya untuk membuat seseorang tertarik. Dia terlalu banyak mengirim pesan, terlalu sering menjelaskan, meminta maaf hanya karena menjadi dirinya sendiri. Tapi kemudian sesuatu berubah. Dia belajar untuk duduk dengan dirinya sendiri, untuk membangun hidupnya dari dalam keluar. Dia membaca, berlatih, mempertajam pikirannya, menetapkan tujuan, dan dengan melakukan itu, dia berhenti mencari validasi dan mulai menciptakan nilai. Saat itulah semuanya bergeser. Orang yang sama yang dulu mengabaikannya mulai memperhatikan. Mengapa? Karena energi tidak berbohong. Seorang pria yang berlandaskan harga diri memancarkan sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Itulah inti stoikisme, bukan dingin, tapi ketenangan. Marcus Aurelius mengingatkan kita untuk tidak membuang waktu lagi berdebat tentang apa yang seharusnya menjadi pria baik. Jadilah satu. Ketika kamu merangkul itu, kamu tidak lagi bertanya, mengapa dia tidak memilihku? Sebaliknya, kamu bertanya, apakah aku tampil sebagai pria yang aku banggakan? Itu adalah jenis kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tenang, yang tidak membutuhkan deklarasi keras atau persetujuan untuk berdiri tegak. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk mengejar apa yang meninggalkanmu, berhenti, bernapas, kembali ke pusat. Kamu tidak di sini untuk meyakinkan siapapun untuk tetap tinggal, kamu di sini untuk berevolusi dan membiarkan orang yang tepat mengenalimu pada waktunya sendiri. Karena hadiah tidak mengemis, hadiah tidak tampil, hadiah hanya ada dan dihargai oleh mereka yang bisa melihatnya. Jadi, apa rahasia sebenarnya? Ini bukan tentang mengejarnya, ini bukan tentang meyakinkannya untuk melihat nilaimu,
Ini tentang menjadi pria yang melihatnya sendiri, dengan jelas, dengan tenang, dan tanpa membutuhkan tepuk tangan. Karena ketika seorang pria stoik melepaskan, bukan dari ego tapi dari evolusi, sesuatu bergeser. Kamu berhenti bereaksi dan mulai menarik. Kamu berhenti menunggu dan mulai bangkit. Dan kedamaian yang kamu bawa itu tetap ada dalam pikirannya lebih lama daripada pesan apapun yang bisa kamu kirim. Biarkan dia merasakan perubahan itu, biarkan dia bertanya-tanya, dan jika dia kembali, itu akan sesuai dengan keinginanmu, bukan karena kamu memohon, tapi karena kamu menjadi tak terlupakan. Sekarang katakan padaku, bagian mana dari ini yang paling menyentuhmu? Tinggalkan pemikiranmu di bawah atau ketik, aku memilih kekuatan daripada pengejaran. Dan jika kamu siap untuk level berikutnya, video berikutnya sedang menunggu.